Perjalanan dimulai. Terlihat Rismon sedang berjalan menyusuri jalan menuju Istana Wakil Presiden. Langkah demi langkah membawa agenda penting hari ini. Hingga akhirnya ia tiba tepat di depan pelataran istana. Nanti aja bang, setelah. Oh nanti aja ya. Tanpa membuang waktu, Rismon langsung memasuki kediaman resmi untuk memulai pertemuan yang telah dijadwalkan. Udah maki-maki ijazah palsu bapaknya Presiden ke-7, Pak Jokowi Widodo. Sekarang menemui anaknya Pak Wakil Presiden Gibran. Ujungnya apa? Tanggapan kamu? Tulis di komentar. Ada pemandangan menarik dari lingkungan istana pas selesai acara dan mau keluar dari sana. Rismon malah dibekali banyak oleh-oleh sama Pak Wapres. Tidak cuma itu, Pak Wapres bahkan memberikan pelukan hangat yang tulus banget sebelum Rismon meninggalkan lokasi. Nah, teman-teman, ada poin penting yang perlu kita garis bawahi dalam diskusi kali ini. Terkait isu ijazah Pak Jokowi yang sempat ramai diperbincangkan, Mas Rismon sendiri sudah memberikan pernyataan terbaru. Ayo kita amati sesama. Checking tentu sudah dilakukan kepada saya. Dan saya clear tidak punya afiliasi politik apapun, baik dalam maupun luar negeri, dan murni memenuhi rasa ingin tahu saya sebagai penulis dan peneliti. Inilah tanggung jawab saya. Makanya saya katakan, sebagai peneliti dan penulis, jika ada yang salah, koreksi. Kalau tidak, dikoreksi orang lain juga welcome. Metode-metode yang temuan-temuan saya, yang mungkin dianggap sepele, yang mungkin dianggap saya pengkhianat, saya siap untuk dicaci, dimaki, dijadikan pengkhianat. Yang penting saya telah menemukan kebenaran itu dengan rekonstruksi, dengan uji coba yang sudah saya lakukan 3 bulan ini dan akan saya tuliskan dalam buku. Bukan dengan cuap-cuap. Saya akan menuliskan 2026 semoga bisa selesai. Saya katakan tadi kepada Mas Wapres, ya, penembusan saya atas semua hiruk-pikuk ini, baik disebabkan oleh saya maupun yang lain, itu akan saya tebus pada keluarga Pak Wapres dan terutama kepada Pak Jokowi. Boleh diskon nggak judul buku yang akan Tanggapan ditulis? Pak Wapres seperti apa sih? Tanggapan Pak Wapres tadi itu menunjukkan, kemarin saya mendadak ya. Setelah mengakui ijazah Jokowi asli, Rismon spill diskusi bersama Bapak Wapres. Keterbukaan, kedewasaan kedua keluarga, itu kritik secara terang, Mbak, bimbang ilmu. Turun dikit Mbak, apa ya, Mbak? bahkan tidak lama saya dan lain bahwa sebuah keluarga yang bagi saya menanamkan nilai-nilai demokrasi. Bahkan ketika saya kemarin ke rumah Pak Jokowi itu, saya kaget. Saya katanya sama atas tulisan saya, penelitian saya yang saya sambungkan dengan kajian yang lebih baru, meskipun dengan metodologi yang sama, tetapi dengan data yang lebih lengkap. Maka saya katakan sebagai peneliti kita harus bahkan terhadap penelitian kita sendiri. Kemarin ada yang nanya, Pak, saya gentleman ya, bukan lari terus begitu ya. Jadi saya secara gentleman mengatakan, apa minta maaf ya kepada Pak Jokowi? Jangankan kepada Pak Jokowi dan keluarga besar, kepada publik pun. Kenapa? Sebagai peneliti bertanggung jawab untuk memproyeksi pilihannya, bukan menyembunyikan kebenaran sehingga dianggap bahwa penelitian itu sudah final, tidak ongoing, hanya demi sorak-sorak, hanya demi fanatisme, hanya demi... Rismon kaget, bingung dan takut karena salah. Apalagi yang diundang Wapres. Tapi Rismon siap untuk menghadap. Ayo kita amati sesama. Saya siap. Apapun yang terjadi secara gentleman, saya harus hadir. Dan undangan itu tentu mengejutkan, jangankan kepada saya, mungkin kalian juga mengejutkan. Tetapi dari penjelasan
tadi yang dikatakan Pak Wapres, ya, Mas Wapres, bahwa keluarga besar mereka terbuka. Jika ada penelitian dan mengkoreksinya, asal tidak ada motif politik, tidak ada demi ini itu, jabatan publik dan lainnya. Dan saya memang, saya katakan kepada Mas Wapres, saya akan tuliskan koreksi saya terhadap penelitian saya yang tidak lengkap. Jokowi Swat Paper dan Gibran NG. Dan saya minta izin saya tuntaskan di kantor saya. Membutuhkan kalimat sederhana, dan Rismond menjawabnya. Kalau memang butuh kalimat sederhana, iya asli. Kenapa? Dengan kajian saya, makanya saya bilang, ya, truth hurts. Kebenaran itu benar, menyakitkan. Tetapi lebih menyakitkan lagi yang saya rasakan kalau saya nggak mengungkapkannya dan lebih jujur. Membusuk pikiran kita, hati kita. 2-3 bulan ini saya kaji lebih lanjut, lebih seksama. Dan setelah saya tampilkan sekitar 2 minggu ini final, maka saya memutuskan saya harus mengungkapkan ke publik secara terbuka dan gentleman. Daripada saya disorak-sorai seolah-olah jadi pahlawan kebenaran, pahlawan ini itu, tetapi menyembunyikan kebenaran itu. Karena sudah saya uji dengan 3 variabel, yaitu 2 variabel geometri, translasi, rotasi, dan cahayaan. Itu semua mengkoreksi apa temuan saya. Kalau dikatakan Rismond bla 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 pengecut, silahkan bantah itu dalam tulisan juga. Cara Rismond untuk membuktikan statement terbarunya tentang ijazah Pak Jokowi asli, yaitu dengan menulis sebuah buku yang ongoing akan diselesaikan di tahun 2026. Ini sudah kadung merebak di masyarakat soal ijazah palsu baik Pak Jokowi dan Gibran. Tapi Anda mau bilang sesimpel apa sih Pak untuk mempercaya masyarakat percaya dengan statement Anda yang terbaru ini? Basisnya tetap metodologi, data yang lebih lengkap, dan objektivitas. Tentu saya tidak bisa cerita seperti ini, maksudnya mengatakan seperti ini dengan narasi kosong. Saya akan buktikan dengan tulisan saya. Dan itu ongoing, it takes time. Tetapi kalau kalian lihat buku-buku saya di Amazon, di penerbit Andi, di penerbit Informatika, saya selalu tuntaskan pekerjaan saya. 40-an buku di penerbit Andi Jakarta, 40-an buku di penerbit Informatika. Ternyata, Pak Jokowi masih memaafkan Rismond dan memberikan pintu terbuka untuk Rismond. Pak Jokowi pun masih membuka, memberikan pintu terbuka. Pada saat digelar perkara, saya sampai perhatikan begini. Ada 3 terutama. Embos ada di pojok kiri bawah. Watermark ada. Dan fitur itu konsisten dengan apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Dan kemarin, tanpa saya tetapkan saya off the record, pertemuan saya dengan Pak Jokowi, saya keluarkan aja ya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi pun masih membuka, memberikan pintu terbuka untuk kalian. Dan statement itu bukanlah jawaban atas pertanyaan saya, tetapi statement tanpa pertanyaan, statement terbuka untuk kalian. Bukan karena saya tanya, Pak, apakah terbuka untuk orang lain? Enggak. Saya nggak tanyakan itu, dan saya nggak berani karena saya nggak punya hak. Saya hormati teman-teman Pak Roy dan Bu Ipa sebagai sahabat, sebagai keluarga. Tetapi marilah kita berdiskursus, beropini, tidak
ad hominem. Mari kita cerdaskan Republik ini. Bantah temuan saya dengan cara beradab, beretika. Tadi sempat pulang, Mas Gibran sempat peluk Anda melihat bahwa itu sudah tulus dimaafkan. Apa? Bagi keluarga Mas Wapres, penelitian itu tidak salah, tetapi jangan dibuat salah. Kalau sengaja dibuat salah, dan ketika menemukan ada kebenaran di situ dan tetap nikmati hanya karena glorifikasi publik yang itu sebenarnya semu. Terima kasih. Ini berat ini. Komentar Rismon tentang Pak Wapres memberikan oleh-oleh untuk Rismon. Jadi kayak parpol gitu. Ini. Ya, gimana Bang komentarnya Bang? Nggak terduga saya. Ya. Senang nggak Bang? Namanya aja unexpected. Belum pernah orang memberikan saya seperti ini kan. Lebaran itu. Dari keluarga yang sering saya protes dengan cara-cara yang tidak profesional. Ya. Oleh karena itu, ya ayolah. Ya. Ada yang salah, katakan salah. Benar? Benar. Tapi kalau katakan salah tetapi ada menemukan fakta baru, katakan seperti itu. Ya, demi kedewasaan Indonesia. Terima kasih. Di balik hiruk-pikuk diskusi dan perbedaan pandangan, selalu ada ruang untuk sebuah apresiasi. Terlihat momen menarik saat Rismon membawa sebuah bingkisan spesial, sebuah parsel yang dikirimkan langsung oleh Pak Gibran Rakabuming Raka. Sebuah simbol sederhana, namun syarat akan makna tentang pentingnya menjaga tali silaturahmi di tengah dinamika bangsa. Semangat Bang Rismon. Aja ini. Selamat siang. Hari ini Wapres melaksanakan sholat Jumat dan memantau pembagian bantuan sembako di PMI Kotamadya, Jakarta Pusat. Pegawai kantor antusias berteriak-teriak memanggil Wapres. Tiba di kantor PMI, Wapres langsung meninjau proses penyerahan bantuan sembako. Pak, nggak usah. Masuk lagi, masuk dua, Pak, masuk dua. Dua lagi, Pak. Sudah, langsung. Makanya diisi namanya sudah. Momen sederhana, namun penuh kebahagiaan saat pegawai PMI berkesempatan memberikan hadiah secara langsung kepada Wapres. Sa dari Flores kakak. Sa sirap memang sa dengar to kakak
Kakak Wapres mau datang, jadi saya siap memang sarung sama kasih Kakak Wapres. Karena tadi sering ke sono, sudah Kakak beres mantap.